Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nur Hafiza dengan NIM 240201020399 dari kelas manajemen 503. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan contoh soal dengan metode harga pokok proses. Di sini ada contoh soalnya, langsung saja ke cara penyelesaiannya. Yang pertama ini perhitungan harga pokok produksi di Departemen A. Pertama kita akan menghitung unit ekuivalensinya. Pertama ada biaya bahan baku 270.000 ini dari soal, didapat dari soal, dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Lalu ditambah 45.000 ini dari produk dalam proses di Departemen A, dikali 100% itu tingkat penyelesaian produk dalam prosesnya. Untuk biaya bahan baku di Departemen A itu 100%. Jadi totalnya 315.000 kg untuk biaya bahan baku. Untuk biaya konversi juga sama, 270.000 didapat dari soal, ditambah 45.000 itu di produk dalam prosesnya Departemen A, dikali 20%, tingkat penyelesaian PDP-nya di biaya konversi Departemen A itu 20%. Jadi total 279.000 kg untuk biaya konversi. Selanjutnya, menghitung biaya produksi per unit produk di Departemen A. Pertama, ada jenis biaya produksinya, ada bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. 630.000 itu untuk bahan baku, didapat dari soal ada biaya bahan baku di Departemen A itu 630.000, unit ekuivalensinya 315.000 dapat dari penyelesaian yang sebelumnya menghitung unit ekuivalensi. Jadi total biaya produksi per unitnya itu total biaya produksi 630.000 dibagi unit ekuivalensi 315.000, jadi didapat Rp2 untuk bahan baku. Untuk tenaga kerja juga sama penyelesaiannya, didapat Rp5 untuk tenaga kerja dan Rp8 untuk biaya overhead pabrik. Total biaya produksi per unit yang didapat adalah Rp15. Selanjutnya menghitung harga pokok produksi, harga pokok produk jadi, dan harga pokok produk dalam proses. Ada harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B, itu 270 kg. Didapat dari soal produk jadi yang ditransfer ke Departemen B dari Departemen A, itu 270 kg dikali Rp15 dari biaya produksi per unit, didapat Rp4.050. Lalu harga pokok produk dalam prosesnya di biaya bahan baku ada 45.000 dikali 100% itu tingkat penyelesaian PDP-nya, dikali 2%, dikali Rp2 dari biaya produksi per unit. Didapat 45.000 dari biaya tenaga kerja dan 72.000 untuk biaya biaya overhead pabrik. Lalu kita pindahkan data yang tadi sudah didapat ke jurnal pencatatan biaya produksi di Departemen A. Yang pertama, untuk jurnal mencatat biaya bahan baku itu ada 630.000, lalu jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja ada 1.395.000, lalu jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik itu 2.232.000. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B itu total 4.050.000 dari harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. 540.000 untuk biaya bahan baku Departemen A, 1.350.000 untuk biaya tenaga kerja Departemen A, 2.160.000 untuk biaya overhead pabrik Departemen A. Yang kelima, jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses, ada persediaan Departemen A 207.000, itu dari 90.000 untuk biaya bahan baku Departemen A, 45.000 untuk biaya tenaga kerja Departemen A,
272.000 untuk biaya operasional, biaya overhead pabrik. Lalu selanjutnya menghitung unit ekuivalensi dari Departemen B, itu biaya konversi 216.000 didapat dari soal produk jadi yang ditransfer ke gudang dari Departemen B. 10% itu tingkat penyelesaian PDP-nya. Dapat 243.000 kg. Lalu selanjutnya menghitung biaya produksi per unit produk di Departemen B. Ada biaya tenaga kerja, yaitu sebesar 2.430.000 dikali dengan unit ekuivalensinya 243.000 kg. Didapat Rp10 untuk biaya produksi per unitnya. Untuk biaya overhead pabrik didapat 15.000 atas biaya produksi per unitnya. Total biaya produksi per unit di Departemen B yaitu Rp25. Selanjutnya, menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses di Departemen B. Pertama ada harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B itu 216.000 kg dikali dengan Rp25 itu total biaya produksi per unit. Didapat 5.400.000. Lalu ada harga pokok produk dalam proses yaitu biaya tenaga kerja 54.000 didapat dari soal dikali 50% itu tingkat penyelesaian PDP-nya dikali Rp10 itu dari biaya produksi per unit. Didapat 270.000 untuk biaya tenaga kerja, lalu 405.000 untuk biaya overhead pabrik. Total yang didapat adalah 6.075.000 untuk total biaya produksi bulan Mei 2024. Selanjutnya, untuk jurnal pencatatan biaya produksi di Departemen B itu yang pertama jurnal untuk mencatat biaya bahan bakunya tidak ada. Kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerjanya 2.430.000. 2.430.000. Ketiga, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabriknya 3.645.000. Yang keempat, ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Jadi ada persediaan produk jadinya itu total 2.160.000 didapat dari biaya bahan baku Departemen B, itu dari harga pokok produk per unit dari Departemen A 54.000 kg dikali dengan 15 rupiah. Didapat Rp810.000 untuk biaya bahan baku Departemen B. Lalu untuk biaya tenaga kerja oleh Departemen B 54.000 kg dikali Rp10 didapat 540.000. Lalu biaya overhead pabrik Departemen B didapat Rp810.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam prosesnya yaitu persediaan barang dalam proses Departemen B ada didapat Rp1.485.000 dari biaya bahan baku Departemen B itu Rp810.000, biaya tenaga kerja Departemen B Rp270.000, lalu biaya overhead pabrik Departemen B itu Rp405.000. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang jelas. Uh, Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.